Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Winarti MA selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi Pemerintahan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kinanti Anjani Putri 2105010051, Maharani Azhara 2105010055, Muhammad Randianto 2105010056, Rotua Marbun 2105010060, Ramadhani 2105010061, Sherlin Nur Nadia 2105010062, Muhammad Ihsan Syafiq 2105010068, Jessica Eloni 2105010069. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reformasi birokrasi dan rasionalisasi birokrasi. Baik, kepada presentator pertama, Sarmadani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, reformasi birokrasi. Pengertian reformasi birokrasi. Menurut Menpan, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Dengan menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya perubahan, di mana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu perubahan cara berpikir, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terima kasih kepada Sarmadani. Yang selanjutnya, Maharani Azhara, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sedangkan menurut Sadarmayanti, mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas. Di mana reformasi birokrasi itu mencakup beberapa perubahan, yaitu yang pertama perubahan cara berpikir, pola sikap, dan pola tindak. Maksudnya yaitu birokrasi harus merubah pola berpikir yang terdahulu. Birokrasi harus memiliki pola pikir yang menyadari bahwa mereka sebagai pelayan masyarakat harus mempunyai sikap dan pola perilaku yang baik, yang artinya tidak menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Yang kedua, perubahan penguasa menjadi pelayan. Maksudnya yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka. Karena yang dapat kita ketahui selama ini, bahwa birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa, dikarenakan memiliki jabatan yang tinggi, dibanding dengan masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh sebab itu, hal yang demikian harus dihilangkan dari birokrasi. Yang ketiga, mendahulukan peranan dari wewenang. Perubahan yang dimaksud adalah birokrasi harus selalu mengutamakan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Harus mampu melayani masyarakat dengan baik, dengan menyampingkan wewenangnya sebagai pejabat atau pegawai pemerintah. Yang keempat, tidak berpikir hasil produksi, tapi hasil akhir. Perubahan yang dimaksud adalah birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti menciptakan kepuasan di masyarakat. Yang kelima, perubahan manajemen kinerja. Maksudnya yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Terima kasih moderator. Terima kasih Maharani. Yang selanjutnya dipersilahkan pada Randianto. Baik, terima kasih moderator. Definisi reformasi birokrasi pembenahan harus selalu dilakukan agar birokrasi mengikuti lingkungan dan tuntutan masyarakat yang dilayani. Birokrasi harus terus-menerus menyelaraskan dirinya sesuai dengan konteks dinamika sekelilingnya.
Dengan kata lain, birokrasi harus fleksibel dan konseptual sesuai birokrasi dilakukan sebagai aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan serta pembangunan nasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Randianto. Dan selanjutnya dipersilakan Rotua Marbun. B. Rasionalisasi birokrasi. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya pada saat menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarkis dari atas ke bawah dan ke samping. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi personalitasnya. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk terima pensiun sesuai dengan tingkatan jabatan yang disandangnya. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan. Yang ke-8, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menggunakan jabatannya dalam resource instansinya untuk kepentingan pribadi. Yang ke-9, setiap pejabat berada di bawah suatu pengendalian dan pengawasan dijalankan secara disiplin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rotua Marbun. Yang selanjutnya dipersilakan Sarmadani. Terima kasih moderator. Prinsip dasar rasionalisasi birokrasi. Yang pertama, standarisasi dan formalisasi. Analisis deskriptif Max Weber memfokuskan perhatian pada standarisasi proses kerja dan standarisasi keterampilan pekerja sebagai metode yang rasional untuk mengkoordinasikan dan mengkontrol aktivitas kerja. Formalisasi dalam organisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi tersebut distandarisasikan. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Dalam birokrasi, pembagian kerja mengacu pada area jurisdiksi resmi dari pejabat. Spesialisasi memungkinkan pekerja menjadi ahli di bidangnya, meskipun pekerjaannya mungkin hanya suatu bagian kecil dari keseluruhan aktivitas organisasi. Ketiga, hierarki otoritas. Max Weber pada tahun 1943 menyatakan bahwa anggota organisasi mentaati otoritas pejabat hanyalah dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum. Secara pribadi, pegawai adalah person yang bebas. Ia tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya. Ketaatan ditujukan bukan karena individu pejabatnya, tetapi semata-mata kepada perintahnya yang berdasarkan hukum sehingga membentuk tatanan impersonal. Terima kasih pada Sarmadani. Yang selanjutnya dipersilakan Sherlyn. Baik, terima kasih moderator. Prinsip dasar rasionalisasi birokrasi yang keempat, profesionalisasi. Di dalam birokrasi, profesionalisasi mengacu pada pengembangan tipe dan level pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perilaku profesional. Standar kompetensi profesional ini diterapkan baik pada mereka yang akan memasuki profesi maupun yang telah ada. Yang kelima, dokumentasi tertulis. Di dalam organisasi birokratik, seluruh tindakan, keputusan, dan peraturan administratif dirumuskan dan dicatat dalam tulisan. Hal ini dilakukan baik untuk diskusi-diskusi dan proposal, pendahuluan, keputusan-keputusan final, dan terhadap segala macam perintah dan peraturan. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Sherlyn. Yang selanjutnya Ihsan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Hasil penelitian beserta dinamika. Penelitian tentang birokrasi pada bidang pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau paten merupakan suatu sistem berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.
berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dari penyelenggaraan paten ialah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan Kecamatan Tanjung Pinang Kota sudah baik. Hal ini juga didukung dari peninjauan hasil indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, di mana hasilnya adalah baik dengan nilai B. Berikut adalah penilaian masyarakat berdasarkan indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Tanjung Pinang Kota. A. Prosedur pelayanan cukup baik. B. Persyaratan pelayanan baik. C. Kesopanan dan keramahan petugas cukup baik. D. Keamanan pelayanan cukup baik. E. Kenyamanan lingkungan cukup baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ihsan. Yang selanjutnya dipersilakan Jessica. Berikut adalah penilaian masyarakat berdasarkan indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Batam Kota. Yang pertama, efektivitas. Dapat dilihat dari setiap pemberian layanan yang diperlukan, warga dapat diterbitkan sesuai dengan aturan serta tidak adanya pungutan dari penyedia layanan publik. Yang kedua, efisiensi. Kecamatan Bulang telah berupaya kerja secara efisien demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi, menerapkan pelayanan tepat waktu. Yang ketiga, kecukupan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Kecamatan Bulang telah berusaha aktif dalam menangani permasalahan dengan sigap dan tanggap. Yang keempat, pemerataan atau kesamaan. Mengenai pendistribusian biaya atau anggaran di Kecamatan Bulang, dapat dikatakan sangat efektif dan efisien karena mengeluarkan anggaran sesuai kebutuhan seksi-seksi dalam bidang masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, responsivitas. Melihat dari responsivitas Kecamatan Bulang bersinggungan dengan standar kebijakan tersebut sangat memenuhi kepuasan dan norma yang dibuat sehingga dapat dijalankan oleh perangkat Kecamatan Bulang. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Bulang sudah sangat baik dan memuaskan. Dan yang terakhir, ketetapan. Ketetapan hasil yang hendak dicapai dalam layanan Kecamatan Bulang sudah baik. Ketetapan nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kepuasan adalah tujuan akhir dari pelayanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jessica. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.